Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Agam Mati Pratama, Amri Fadila Asy'ari, Farhan Syah, dan Imade Ari Susila. Baiklah, kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di PT Veron Pharmaceuticals. Latar belakang: karyawan merupakan salah satu modal dalam bentuk sumber daya manusia yang sangat penting keberadaannya dalam setiap sendi operasional perusahaan. Sumber daya manusia juga merupakan aset utama yang berfungsi sebagai penggerak operasional perusahaan. Perusahaan meyakini bahwa sumber daya manusia yang profesional, terpercaya, kompeten, dan tekun adalah kunci keberhasilan pencapaian tujuan. Dengan demikian, perusahaan harus mengelola dan memelihara dengan baik sumber daya manusianya. Dalam hal ini, aspek keselamatan dan kesehatan kerja menjadi sangat penting bagi perusahaan karena merupakan salah satu faktor pencegahan resiko terjadinya kecelakaan kerja. Oleh sebab itu, perusahaan menerapkan tahapan-tahapan dan aturan tentang keselamatan dan kesehatan kerja sehingga dapat mengurangi kecelakaan kerja. Tujuan Tujuan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Manfaat penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Langkah-langkah penerapan K3. Dan yang terakhir, hambatan dalam penerapan K3. Yang selanjutnya yaitu pengertian keselamatan kerja. Keselamatan kerja merupakan rangkaian usaha untuk menciptakan suasana kerja yang aman, tentram bagi para karyawan yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan. Sedangkan menurut Martis dan Jackson, menyatakan keselamatan kerja adalah merujuk pada perlindungan terhadap kesejahteraan fisik seseorang terhadap cedera yang terkait dengan pekerjaan. Fungsi dari keselamatan kerja yang pertama yaitu identifikasi dan melakukan penilaian terhadap risiko dari bahaya kesehatan di tempat kerja. Yang kedua yaitu memberikan saran terhadap perencanaan, pengorganisasian, dan praktek kerja termasuk desain tempat kerja. Yang ketiga yaitu memberi saran, informasi, pelatihan, dan edukasi terhadap kesehatan kerja dan APD. Yang keempat yaitu melaksanakan surveillance terhadap kesehatan kerja. Yang kelima yaitu terlibat dalam proses rehabilitasi. Yang keenam yaitu mengelola tindakan P3K dan tindakan darurat. Yang ketujuh yaitu antisipasi, identifikasi, dan evaluasi kondisi praktek yang berbahaya. Yang kedelapan yaitu membuat desain pengendalian bahaya, metode, prosedur, dan program. Yang kesembilan yaitu menerapkan pengendalian bahaya dan program pengendalian bahaya. Dan yang terakhir yaitu mengukur dan memeriksa kembali keefektifan pengendalian bahaya dan program pengendalian bahaya. Kecelakaan kerja. Kecelakaan adalah suatu kejadian tak terduga dan tidak dikehendaki yang mengganggu aktivitas pekerja pada saat bekerja, sehingga menimbulkan kerugian bagi pekerja maupun perusahaan. Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan dan tidak terduga, dapat membahayakan orang serta menyebabkan kerusakan properti atau kerugian pada proses produksi. Kecelakaan kerja menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 Tahun 1998 adalah suatu kejadian yang tidak dihendaki atau tidak diduga sama semua yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda. Klasifikasi kecelakaan kerja. Menurut International Labour Organization (ILO), kecelakaan akibat kerja ini diklasifikasikan berdasarkan 4 macam penggolongan, yakni yang pertama, klasifikasi kecelakaan kerja menurut tipe kecelakaan, misalnya orang jatuh, tertimpa,
terbentur, terjepit, terkena radiasi, tersengat arus listrik, dan lain-lain. Yang kedua yaitu klasifikasi kecelakaan kerja menurut benda. Contohnya mesin, alat angkat, sarana angkutan, perancah, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu klasifikasi kecelakaan kerja menurut jenis luka-luka, seperti retak, dislokasi, terkilir, gegar otak, luka dalam, sesak nafas, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu klasifikasi kecelakaan kerja menurut lokasi luka, seperti kepala, leher, badan, tangan, tungkai, dan lain-lain. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Farhansyah. Pencegahan kecelakaan kerja. Pencegahan kecelakaan kerja dapat dilakukan dengan diterapkan sistem manajemen kesehatan kerja, identifikasi potensi bahaya dan pengukuran resiko bahaya kecelakaan kerja, pengujian dan pemantauan lingkungan kerja, pengujian kesehatan tenaga kerja secara berkala, penerapan teknologi pengendalian dari faktor lingkungan kerja. Tujuan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Tujuan diterapkannya K3 di PT Foreign Pharmaceutical untuk melindungi dan menjamin keselamatan dan kesehatan setiap tenaga kerja dan orang lain di sekitar tempat kerja. Menjamin setiap sumber produksi digunakan secara efektif dan efisien, tidak mengalami gangguan kesehatan atau penyakit akibat kerja, karena bagaimanapun aset yang paling utama bagi perusahaan itu ialah tenaga kerja. Dengan adanya tujuan yang jelas mengenai K3, maka akan meningkatkan kualitas kehidupan para pekerjanya dan perusahaan akan semakin efektif dalam pelaksanaan kegiatan di perusahaan. Manfaat penerapan kesehatan dan keselamatan kerja. Dengan diterapkannya K3, maka karyawan merasa aman dan dilindungi pada saat bekerja. Hal ini pun berdampak pada kinerja karyawan. Dengan kinerja yang baik, maka akan berdampak pula pada kualitas produk yang dihasilkan. Produk yang dihasilkan dengan baik membawa citra organisasi akan semakin meningkat dan tentu saja akan meningkatkan kepercayaan serta loyalitas pelanggan. Berikutnya, langkah-langkah penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. PT Veron Pharmaceutical menerapkan kebijakan K3 dengan tertuang dalam suatu komitmen untuk menggunakan K3 di tempat kerja. Komitmen K3 diwujudkan perusahaan dalam penyediaan anggaran untuk sarana yang diperlukan seperti alat pelindung diri atau APD dan juga pelatihan yang berkaitan dengan K3. Hal ini dilakukan agar upaya untuk menerapkan K3 dapat berjalan dengan baik, sekaligus dapat memberikan kesadaran bahwa K3 itu penting dilakukan untuk mengurangi resiko kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Hambatan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Faktor penghambat penerapan K3 di perusahaan antara lain sikap dan perilaku para pekerja yang tidak mau menggunakan alat pelindung diri yang telah disediakan oleh perusahaan di PT Veron Pharmaceutical. Para pekerjanya banyak yang tidak menghiraukan alat keselamatan kerjanya yang disediakan perusahaan untuk mencegah terjadinya kecelakaan pada saat bekerja. Hal ini terjadi pada bagian unit kerja teknik pada mesin filling kapsul sanasi. Alasannya, saat menggunakan alat pelindung diri tersebut, para pekerja merasa tidak nyaman, sehingga banyak yang tidak mau menggunakannya. Kesimpulannya, berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, hasil penelitian ini secara menyeluruh sesuai dengan teori-teori yang dikemukakan. Sebagai rincian, bisa disimpulkan, tujuan K3 pada PT Veron Pharmaceutical adalah untuk melindungi dan menjamin keselamatan dan kesehatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja, dan menjamin setiap sumber produksi digunakan secara efektif dan tidak mengalami gangguan kesehatan atau penyakit akibat bekerja. Sarannya, sebaiknya perusahaan memberi sanksi bagi para pekerja yang tidak mau menggunakan alat keselamatan kerja yang telah disediakan oleh perusahaan.
PT Peron Pharmaceutical sebelum memiliki aturan tentang sanksi para pekerja yang melanggar peraturan perusahaan, khususnya pada alat keselamatan kerja, sehingga para karyawan tidak menghiraukan alat keselamatan kerja yang disediakan perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.